Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, untuk hari ini kita akan mereview terkait anatomi fisiologi muskulo. Muskulo atau muskular ataupun otot ini merupakan jaringan tubuh yang mana ini biasa disebut sebagai ilmu yang mempelajari otot atau miologi. Muskulo atau otot merupakan jaringan tubuh yang berfungsi mengubah energi kimia menjadi kerja mekanik sebagai respon tubuh terhadap perubahan lingkungan, di mana otot dapat dibedakan berdasarkan lokasi, struktur, mikroskopis, dan persarafannya. Tipe otot manusia ini berdasarkan sel, struktur penyusun, kemudian sifat kontraktil dan mekanisme otot itu dibagi menjadi 3, yaitu ada otot rangka, kemudian ada otot polos, dan otot jantung. Untuk gambar sebelah ini juga sudah tampak ya bagaimana gambaran otot jantung, kemudian otot skelet, di mana antara otot skelet dan otot jantung gambarannya hampir sama seperti pipa, dan kemudian ada smooth muscle atau otot polos ini biasanya berada pada rongga-rongga tubuh kita. Kita bahas terkait otot polos, di mana otot polos ini mengelilingi organ berongga. Fungsinya mendorong isi lumen melalui organ, kemudian mengatur aliran internal dengan mengubah diameter organ. Otot polos ini dikendalikan oleh saraf otonom tidak sadar, kemudian hormon dan senyawa kimia lainnya. Contohnya perut, kemudian usus, kemudian kandung kemih, dan pembuluh darah. Yang selanjutnya adalah otot jantung. Ini otot yang menyusun jantung, memiliki fungsi mendorong isi organ yaitu darah ke sistem peredaran darah, yang nantinya darah tersebut mampu digunakan oleh seluruh tubuh kita, di mana otot jantung ini dikendalikan oleh saraf otonom atau saraf tidak sadar, kemudian hormon dan senyawa kimia lain. Untuk otot rangka, di sini melekat pada tulang ya. Ini gambaran otot rangka seperti pipa dan ada inti selnya. Memiliki fungsi mendukung dan memindahkan kerangka, mampu melakukan kontraksi yang melibatkan impuls dan neuron ke otot di bawah saraf somatik atau saraf sadar. Contohnya otot bisep, trisep, ini memiliki jumlah lebih dari 600. Ini gambaran tipe otot manusia yang mana sebelumnya gambar juga sudah ada di depan. Ini untuk otot skeletal atau otot rangka. Ini terdapat beberapa nukleus di sini ya. Terdapat multiple nukleus di sini. Kemudian ada cardiac muscle di sini satu nukleus, dan smooth muscles ini ada satu nukleus juga. Untuk fungsi otot rangka ini terdapat beberapa fungsi di dalamnya. Yang pertama, mendukung tubuh untuk melawan gaya gravitasi sehingga kita mampu berdiri tegak. Kemudian fungsi lainnya yaitu membuat tulang dan bagian tubuh lain itu mampu bergerak, kita mampu berjalan, melakukan aktivitas sehari-hari. Selain itu membantu pergerakan kardiovaskuler dan pembuluh limfatik, ya ini melakukan tekanan terus-menerus pada kontraksi yang mana mampu meningkatkan gerak darah dari pembuluh darah, kemudian jantung dan getah bening. Fungsi lainnya bahwasannya otot itu mampu mempertahankan suhu tubuh sehingga dengan adanya kontraksi otot ini mampu menyebabkan perombakan ATP menjadi panas, kemudian mampu melindungi organ-organ internal atau organ-organ yang ada di dalam tubuh kita dan menstabilkan sendi. Bersama tendon membantu memegang tulang dan sendi tubuh kita. Ini untuk gambaran struktur otot rangka. Ini tampak otot kita ya, yang mana di sini menempel pada sendi-sendi tubuh kita.
untuk bagian dalamnya juga tampak di sini bagian-bagian otot kita ini yang berwarna agak kemerah-merahan. Adapun untuk anatomi mikroskopik otot ini terdapat beberapa. Ada sarkolema di sini merupakan membran dari serat otot pembentuk tubulus T. Kemudian ada tubulus T, ini merupakan perpanjangan sarkolema meluas ke dalam serat otot dan menyampaikan impuls yang menyebabkan CA ini akan dilepaskan ke sarkoplasma retikulum. Kemudian ada sarkoplasma, ini merupakan sitoplasma dari serat otot yang mengandung organel termasuk miofibril yang kemudian mampu menyimpan glukosa sebagai mioglobulin atau pigmen merah penyimpan oksigen. Kemudian ada sarkoplasma retikulum, ini merupakan endoplasma retikulum serabut otot yang menyimpan CA. Dan miofibril ini merupakan tempat miofilamen, yaitu miofilamen aktin dan miosin yang berfungsi sebagai kontraksi dan relaksasi otot. Ini gambaran masing-masing anatomisnya. Anatomis otot selanjutnya ini ada endomysium. Ini merupakan membran penghubung halus atau pembungkus serabut otot. Kemudian ada fasciculus, ini merupakan gabungan beberapa serabut otot. Kemudian ada perimysium, ini merupakan pembungkus fasciculus. Kemudian epimysium, ini merupakan membran terluar dari otot kita. Ada fascia, ini jaringan fibrosa pembungkus luar organ. Kemudian ada tendon, ini merupakan jaringan fibrosa perpanjangan dari endomysium, permysium, dan epimysium. Gambaran otot rangka tampak depan ya, dari atas kepala sampai kaki, banyak sekali jenis-jenisnya. Dan ini gambaran otot rangka tampak belakang, banyak banget. Yang selanjutnya akan dibahas terkait gambaran otot per masing-masing bagian. Di sini tampak otot pada kepala dan leher. Di sini gambaran otot pada bagian frontalis, kemudian temporalis, kemudian ada orbicularis oculi, kemudian ada masseter, ada trapezius, di mana masing-masingnya memiliki fungsi yang berbeda-beda. Contohnya di sini ada otot frontalis. Ini memiliki fungsi mampu untuk membuat mata kita berkedip ya, mampu menutup dan membuka mata. Kemudian ada orbicularis oculi, ini mampu menutup mata. Untuk otot selanjutnya ini juga hampir sama fungsinya. Yang selanjutnya di sini ada gambaran otot pada bagian dada dan perut kita, di mana di sini ada trapezius, kemudian ada sternocleidomastoid, kemudian ada otot deltoid, kemudian pada perut ini ada eksternal oblik nih ya, kemudian ada internal oblik juga di dalamnya, kemudian ada rectus abdominalis. Ini masing-masingnya memiliki fungsi yang berbeda-beda. Contohnya eksternal interkosta, ini mampu melakukan elevated rib pada saat inspiration. Jadi pada saat inspirasi di sini otot tersebut mampu membuat dada kita itu mengembang. Kemudian internal interkosta di sini mampu melakukan depressed rib. Jadi pada saat ekspirasi tulang dada kita itu mampu mengempis. Kemudian
Yang lainnya juga hampir sama untuk masing-masing fungsinya. Ini untuk gambaran otot pada bagian punggung, ada trapezius hampir sama seperti yang di depan tadi, kemudian ada deltoid, kalau ini deltoid tampak belakang, kemudian ada rotator cuff muscle yang mana fungsi otot ini nantinya mampu menggerakkan tubuh kita. Ini untuk gambaran otot pada masing-masing ekstremitas, pada ekstremitas atas ya, pada tangan. Ini untuk tangan bagian atas, ini ada trapezius, kemudian ada deltoid, kemudian ada brachialis, ini tampak tangan bagian dalam, ini ada bicep, kemudian brachialis juga, kemudian ada flexor carpi ya, yang mana fungsinya juga hampir sama. Bagaimana otot-otot tersebut mampu menggerakkan tangan, di mana tangan mampu melakukan rotasi atau memutar, kemudian tangan mampu fleksi ekstensi, menekuk ataupun diregangkan. Gambaran otot pada shoulder dan upper limb ini seperti gambar sebelumnya, dan ini merupakan gambaran fungsi dan masing-masing insertion atau pelekatan otot pada organ tubuh kita. Misalnya di sini ada serratus anterior, ini memiliki fungsi depres scapula ya, melakukan penekanan pada scapula yang mana nantinya mampu melakukan elevated, bahwasannya tangan kita itu mampu diangkat melebihi garis horizontal. Kemudian ada deltoid, ini memiliki fungsi abduksi, yaitu mampu mengangkat atau memindahkan tangan kita itu menjauhi tubuh kita. Kemudian ada pectoralis major, ini juga mampu melakukan fleksi dan abduksi ya, menekuk, kemudian mampu mengangkat tangan kita untuk mendekati tubuh kita kembali, dan lainnya ini juga hampir sama. Ini untuk gambaran otot pada ekstremitas bawah atau kaki, banyak sekali juga macamnya. Ini ada fungsi adductor group. Di dalam adductor group juga banyak nih ya. Ada pectineus, kemudian adductor longus, kemudian adductor magnus, kemudian gracilis. Ini ya gambarannya mampu menggerakkan kaki kita untuk mendekati sumbu tubuh kita. Ini untuk fungsi dari otot pada hip dan lower limb tubuh kita. Nah, misalnya pada iliopsoas ini mampu melakukan fleksi pada kaki kita, kemudian otot gluteus ini juga mampu melakukan ekstensi dari kaki kita, kemudian gluteus medius ini juga mampu melakukan abduksi atau melakukan gerakan untuk menjauhi tubuh kita. Kemudian ada adductor group, ini fungsinya untuk adduksi atau melakukan gerakan untuk mendekati sumbu tubuh kita. Lainnya juga hampir sama, fungsinya melakukan pergerakan. Untuk pembelajaran hari ini saya kira sudah selesai. Semoga apa yang kita lakukan hari ini bermanfaat.
Saya Iris, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.